Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. masuk pada materi ke-48, yaitu hal-hal khusus. Ini adalah bab terakhir, bab ke-8. Dan kali ini kita akhiri dengan kalimat-kalimat umum dan kaidah menterjemah. Dan ini adalah bagaimana kita memahami kalimat. Ya. Kalau saya tunjukkan di sini biar lebih besar. Kita lihat di sini sejak kita di pekan 1 sampai pekan 47 sudah dipelajari ya, pengetahuan tentang ilmu sorof, yaitu yang menerangkan segala sesuatu tentang kata dan perubahan dengan berbagai macam aturan yang ada dalam ilmu sorof, tetapi terbatas pada kata. Dan kata ini nanti ditempatkan pada kolom tengah dalam analisa kata, dalam kita punya tugas di Al-Baqarah. Disambung dengan ilmu nahu yang menerangkan tentang susunan kalimat. Nah, susunan kalimat itu dengan i'robnya sebagai bagian dari yang utama tadi, gitu ya. Sebentar. Saya mute dulu. Jadi ilmu sorof yang sudah dipelajari yang berurusan dengan kata, kemudian disambung dengan ilmu nahu, bahkan di mix di awal-awal, di level 1 atau di tingkat 1, kemudian di tingkat 2 juga di mix antara nahu dan sorof, tingkat 3 juga di mix, begitu seterusnya sampai tingkat 6. Dan kita tidak terasa sudah pekan ke-48 dan ketika kita belajar ilmu nahu, yang utama ternyata di akhir-akhir baru diterangkan bagaimana penggunaan i'rob itu yang menjadikan penunjuk posisi atau jabatan atau tempat bagi sebuah kata itu di mana. Apakah dia itu sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fi'il, sebagai fa'il, sebagai maf'ul, maf'ul bih, dan sebagainya. Sebagainya itu adalah di ilmu nahu yang kemudian diterapkan pada saudara di kolom terakhir. Ya. Jadi sesudah itu saudara ketahui, dikenalkan terakhir kemarin dengan pola-pola kalimat, yaitu uslub ya, ada tipe-tipe kalimat umum tidak diterangkan karena pada umumnya sebelumnya kalimat umum dengan diberi tanda apakah dia itu perintah sebagai amar, apakah pelarangan sebagai nahi, apakah kalimat masa lalu sebagai fi'il madi, apakah kalimat masa kini masa datang itu diawali dengan fi'il mudhorik, dan kemudian apakah kalimat itu berupa kalimat takjub, kalimat tanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebagai penutup ini sebetulnya sebagai tambahan saja. Dibahas berbagai kalimat yang sering kita pergunakan sehari-hari, namun akan dibahas pula dari atau dilihat dari ilmu nahwu sorof dan uslubnya. Jadi yang terakhir ini adalah pertama kita mulai dengan kalimat-kalimat umum yang sering kita dengar. Di antara yang sering dipakai dalam kalimat umum, kata maha suci misalnya, ya, kata maha suci ini banyak sekali dipakai. Saya hanya memberi beberapa contoh. Yang lainnya saudara bongkar sendiri. Saudara cari sendiri. Banyak sekali yang berhubungan dengan kata maha suci. Maha suci itu sering menggunakan di dalam bahasa Arab menggunakan kata subhana. Nah, ketika saudara mendengar subhanallah, 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 ada yang membacakannya 33 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 6000 kali, subhanallah, subhanallah. Bahkan menjadi sunat dibaca saat setelah saudara sholat fardu, duduk sebelum berdiri, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, kata subhanallah itu sebetulnya apa? Nah, saudara harus punya keinginan, kecurigaan terhadap kata-kata yang sering saudara ucapkan berjuta-juta kali dari mulut saudara.
Nah, sebagai contoh di sini subhanallah. Ternyata subhanallah itu yang di mana Allahnya itu seolah-olah sukun, ternyata bukan sukun. Ternyata subhanallahi. Subhanallahi itu terdiri dari subhana, itu adalah isim nasab, dan dia tentunya karena di belakangnya ada Allahi, subhanallahi berarti dia adalah idhofah. Kalau itu idhofah, maka subhanallahi itu adalah dua isim yang berjejer, maka kita bercuriga bahwa subhana itu adalah mudhof. Nah, mudhof itu berarti tidak bertanwin. Berarti harusnya subhanan. Karena ada dia itu menjadi mudhof, menjadi subhana. Karena dia tidak boleh bertanwin. Allahi karena dia itu adalah mudhof ilaih, sehingga dia menjadi majrur. Subhanallahi gitu. Tetapi kita baca karena kita diwasolkan berhenti menjadi subhanallah, 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 subhanallah. Tetapi kalau kita bahas dari ilmu nahwu sorof, kenapa dia subhana? Kenapa Allahi? Berarti ini adalah sebuah sibeh jumlah. Berarti ini idofah. Karena subhanallahi itu idofah, maka tentunya bukan sebuah kalimat. Maka kita harus berpikir, kalau itu subhanallahi berupa idofah, ternyata kalau saudara kaji dari berbagai sumber, saudara akan menemukan bahwa subhanallahi itu adalah bagian dari sebuah kalimat sempurna yang dimana sebelumnya ada kata kul atau kola gitu, atau kultum atau apapun yang berasal dari kata kul, fiil kul, kola, katakanlah begitu. Katakanlah, dari katakanlah ini kemudian disambung dengan subhanallah. Katakanlah subhanallah. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ini subhanallah ini maha suci Allah. Jadi maha sucinya di depan, maha suci Allah. Itu maha suci Allah ini harus diucapkan ketika kita melihat sesuatu. Maka kul subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sesuatu-sesuatu yang akhirnya kita pakai menjadi doa. Nah, jadi kul subhanallah itu, katakanlah subhanallah, jadilah ini sebuah doa. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Jadilah ini sebuah doa, subhanallah, begitu. Jadi katakanlah subhanallah, sehingga statusnya dia hanya sebagai maf'ul bih dari kata kul, gitu. Kata kul kan di situ adalah sebuah perintah, betul. Kul adalah bisa jadi fiil amar, bisa, gitu. Kalau dia berkata, gitu ya, juga dia bisa fiil madi. Dia berkata subhanallah. Tapi kalau kita menjadi kul, maka kata kulnya itu tidak disebutkan karena memang kita sudah melaksanakan perintahnya tadi, maka kita lakukan aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana kul ini kita sudah kenal berarti sebuah fiil yang tidak dimunculkan mufrad. Ini identik dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga itu adalah merupakan sifat jumlah, bukan kalimat sempurna. Dan sebuah preambul, sebuah kata dari sebuah cerita atau judul itu sering hanya berupa sebuah kata yang tidak sempurna atau sifat jumlah. Dalam hal ini bismillah dipakai di seluruh surat kecuali satu, itu di 113 surat sebagai preambul dari sebuah surat. Dan sebetulnya juga sama. Ada fi'il muqaddar sebelumnya di sini yang dihilangkan. Kul bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk membaca surat yang ada di bawahnya, ayat-ayat yang di bawahnya. Bahkan bismillahirrahmanirrahim dipakai oleh kita bukan hanya untuk membaca ayat Al-Quran. Setiap kita bergerak,
Setiap kita masuk mobil, setiap kita mau memasak, setiap kita mau pergi ke jalan, setiap kita mau menstarter mobil, setiap kita mau melakukan sesuatu, kul bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu menjadi doa juga bagi kita. Dengan nama Allah atau bersama Allah yang Maha Pengasih yang penyayang. Ada kiai yang mengatakan dengan itu salah, harusnya bersama, silahkan. Itu tidak penting. Yang penting bahwa kita menyadari kata bismillahirrahmanirrahim, kata subhanallah adalah doa kita yang diucapkan dari mulut kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan atau bersama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Begitu. Jadi ada kul yang dihilangkan. Nah, jadi kita nih mengaplikasikan. Memang subhana itu dari mana? Kalau saudara membuka kembali, nih kabarnya, jangan lupa balik lagi ke ilmu dasar kita. Ternyata ditemukan. Ini halaman berapa ini? Sabaha, yasbahu, sibahatan. Itu ternyata artinya berenang. Apa hubungannya coba? Berenang dari sabaha. Dan kemudian majidnya adalah sabaha yusabihu tasbihan. Ternyata dari sini bertasbih gitu. Oh, ini ada rupanya majidnya bertasbih. Tetapi di dalam Al-Qur'an ketika baca, saudara lihat subhana, subhana ada alifnya setelah ha, dan itu diterjemahkan atau dikembalikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Maha Suci. Dan itu di dalam bahasa Arabnya ya begitulah subhana, gitu. Subhana. Tetapi orang Indonesia menerjemahkannya sebagai Maha Suci. Sehingga subhanallah menjadi Maha Suci Allah. Begitu juga di Al-Quran, saudara pernah lihat tasbihun itu tasbih dari kata yang sama, identik dari sabaha juga. Nah, ini bedanya di mana? Dalam penggunaan ternyata berbeda. Padahal tasbihun itu adalah diperoleh dari majidnya. Gitu, dari majidnya. Tasbihan, tasbihun dari majidnya ini. Bertasbih. Nah, jadi dari kajian-kajian itu ketika kita lihat misalnya di Quran surat ke-17 ayat pertama, subhanalladzi asra bi ahdihi. Di sini kita bisa lihat subhanalladzi, Maha Suci. Kalau tadi Maha Suci Allah, subhanallah, jelas itu Allah. Itu ya. Sekarang di sini Allahnya itu kita kasih tanda kurung karena apa? Sebetulnya diwakili oleh alladzi. Subhana, Maha Suci, alladzi yang gitu. Alladzi tentunya di sini mausul berarti yang dibelikannya silahnya asro bi ahdihi. Asro bi ahdihi telah memperjalankan hambanya. Dalam hal ini kontekstual dalam kalimat yang dimaksud subhanallah yang telah memperjalankan itu siapa? Allah. Nah, karena Allah dikasihlah dalam kurung Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di ahdihi. Hi-nya itu siapa? Dalam konteks pembicaraan adalah Nabi Muhammad. Ini sedang memperjelaskan tentang ketika Rasul Muhammad diperjalankan oleh Allah. Atau Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Nah, subhana di sini kembali lagi seperti tadi dikatakan bahwa juga tidak jelas kalau subhanalladzi asra bi ahdihi. Asra bi ahdihi adalah sebagai silah dari mausul alladzi. Alladzi adalah bagian daripada subhana, begitu. Kemarin tadi sudah dijelaskan sebagai mudhof ilaihnya. Sehingga subhanalladzi asra bi ahdihi, satu kesatuan itu adalah juga maf'ul. Dari apa? Dari kata kul juga. Katakanlah bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Begitu. Nah, jadi tetap namanya fi'il muqaddarahnya atau fi'il yang tidak terlihatannya
Itu ada di dalam kepala kita. Subhanalladzi asra bi ahdihi. Begitu. Dia sebagai maf'ul. Kita lihat lagi di sini. Ada di surat ke-12 ayat ke-108. Wa subhanallahi, gitu ya. Wa subhanallahi. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa asro, mohon maaf tadi saya belum bahas sedikit. Di situ asro itu adalah tentunya fiil, kemudian biahdihi di situ adalah bi-nya tentunya jer, biahdihi itu adalah mudhof ilaih, jadi biahdihi adalah 3 kata gitu ya. Biahdihi. Ya. Jar majrur dan mudhof ilaih. Kemudian ketika di ayat ini seperti apa? Wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin. Gitu. Ini juga sama. Ya, Maha suci Allah. Udah jelas bahwa ini ada setelah wa itu ada kul. Wa kul subhanallah. Kalau diteruskan wa subhanallahi harus dibacahinya. Wa ma ana. Nah, maknya ini dan maknya itu tidak, ana itu aku, dan aku tidak, mina dari atau termasuk al musyrikina orang-orang musyrik. Diterjemahkan menjadi maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini sama dengan tadi subhanallahi sehingga dia sebagai maf'ul bi. Begitu juga ketika saudara lihat di Al-Baqarah ayat ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini yang sudah kita lewati beberapa kali Al-Baqarah 32. Dan ini clear kalau ini ada qalunya gitu ya. Qalu mereka menjawab tetap tapi subhanaka itu sebagai maf'ul bi. Subhanaka maha suci engkau gitu. Tapi di sini jelas kalau di sini para ulama itu ketika membahas kiri kanan ada contohnya di Al-Baqarah 32. Oh iya benar bahwa sebelum subhanaka itu ada qalu, ada qul, dalam hal ini qalu. Mereka menjawab subhanaka maha suci engkau begitu. Ilmalana tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu bagi kami, nah begitu. Illa selain kecuali istisna ma alam tanah yang telah apa yang engkau ajarkan alam tanah engkau kamu taknya itu kamu engkau nah kepada kami begitu. Jadi makin terasa bahwa sebuah kalimat itu akan kita nikmati menjadi lebih halus masuk ke dalam hati karena kita mengenali apa posisi daripada masing-masing. Itu contoh subhana, maha suci. Tetapi ada juga maha berkah. Kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai maha suci. Yang kita sering tabarakallah gitu. Tabarakallah gitu ya. Kalau tabarakallah ini jadi kalimat sempurna. Kalau tabarakallah begitu. Maka Allahunya itu adalah sebagai karena dia rofa sebagai fa'il. Jadi Allah maha berkah, Allah maha suci. Ini sebuah pernyataan. Ini sebuah kalimat sempurna. Tabarokahnya itu sebagai fi'il madi dengan mustatir huwa. Kemudian diwakili oleh kah di situ. Tabarakallahu. Kemudian kita baca tabarakallah, tabarakallah. Tabarakallah itu di sini menjadi kalimat sempurna sehingga ini menjadi sebuah pernyataan. Nah, kalau tabarakallah itu kalau saudara melihat sesuatu yang baik-baik begitu, saudara bisa bilang tabarakallah, tabarakallah gitu ya. Atau kadang juga masya Allah, ya sama tabarakallah dengan masya Allah. Allah yang berkehendak kalau masya Allah. Kalau tabarakah Allah itu yang maha suci atau maha berkah gitu ya. Tabarakallah. Jadi artinya apa yang ada yang terjadi itu atas kehendak Allah gitu ya. Itulah yang terjadi karena Allah.
Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu menjadi ucapan kita secara spontan sebagai muslim ketika melihat sesuatu yang terjadi dengan positif. Nah, sedangkan tadi doa kita subhanallah itu karena itu doa bisa juga sebagai penolak dari apa yang negatif. Jadi kalau kita melihat ada yang negatif, boleh saudara katakan subhanallah pada sesuatu yang negatif, subhanallah. Artinya berdoa untuk kita itu ya, bahwa katakanlah Allah Maha Suci gitu ya. Berdoa itu levelnya. Kalau ini adalah sebuah pernyataan, Allah Maha Berkah, Maha Suci. Tabarakallah. Tabarakallah. Allahnya itu sebagai fa'il, diaropa, tabarakallah itu adalah menjadi tabarakallahu itu adalah kalimat sempurna. Barokallah. Nah, kalau ini bagaimana ini? Barokallah. Sama juga. Barokallah itu Allahnya itu adalah sebagai isim ropa dan sebagai fa'il. Barokallah. Allah memberi berkah. Ini adalah sebuah kalimat sempurna. Barokallah. Sehingga ini dipakai juga sebagai doa oleh kita, oleh para khatib di akhir dari sebuah khutbah. Barokallahu li walakum. Allah memberi berkah kepadaku, li walakum, dan kepada Anda semua, kepada kalian semua yang hadir. Barakallahu li walakum. Begitu Allah memberi berkah kepadaku dan kepada kalian semua. Itu menjadi sebuah kalimat yang sempurna dan juga kita mengharapkan bahwa Allah memberi berkah. Barakallahu fi'il madi dengan domir mustafir huwa di situ, kemudian alhunya sebagai fa'il, maka barakallahu adalah kalimat sempurna. Ketika kita cek mujarodnya, tabaroka di sini yang ruku, kemudian burukan itu ternyata berlutut, berlutut. Gitu. Barokah itu berlutut itu dulu sejarahnya itu mereka itu ketika sapi berlutut, ketika beristirahat, gitu. Kebarokahan pada sesuatu yang sifatnya pasif atau kesempurnaan atau kenikmatan ketika pasif itu adalah juga berkah, gitu. Barokah, yubariku, mubarokatan, mubarokun itu majidnya memberi berkah. Maha berkah itu tabaroka, ya tabaroku, tabarukan. Itu juga maha berkah, itu juga majidnya. Ketika kita lihat di Al-Quran, kita bahas, kita cek ulang di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada barokah sebagai memberkahi. Kemudian tabarokah itu maha berkah. Kemudian barokun, barokatun itu adalah berkah tentunya sebagai isim. Kemudian mubarokun itu yang diberkahi juga. Mubarokatun banyak berkahnya. Semua ada di dalam Al-Quran. Nah, ini semua yang pakai tun tentunya adalah isim sebagai tanda isim. Sedangkan di sini barokah, tabarokah ini adalah sebagai fiil. Mari kita lihat contohnya dalam Al-Quran di 25:1 misalnya. Tabarakalladzi najalal furqana. Maha melimpah atau maha memberi berkah atau maha melimpahkan anugerah. Alladzi yang. Nah, siapa? Itu kita terjemahkan sebagai Allah dalam cerita ini. Karena Allah ya yang melimpahkan, menganugerahkan, yang maha memberkahi. Alladzi yang nazala turun itu. Nazaya yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran. Di sini karena tabaroka menjadi fiil madi karena dia fiil madi. Ya. Alladzi najalal furqan. Gitu. Alladzi najalal furqan. Nah, mari kita lihat yang di 67:1. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasanya ini sering kita baca. Iya. Di Al-Mulk ya, 67 yang pertama, maha berkah. Tabarokah itu maha berkah, maha pemberi anugerah, maha pelimpah berkah.
Mahazat aladi yang biadihi menguasai apa? Al-Mulk, kerajaan, yang akhirnya ini menjadi judul daripada surat Al-Mulk. Al-Mulk. Walaupun penjelasan nanti ayat kedua sampai ke-30-nya tidak ada penjelasan lagi mengenai mulk, tentang kerajaan. Itu tentang neraka, tentang kaunia, tentang akan datangnya azab dan sebagainya di bawahnya di Al-Mulk itu. Tapi justru surat Al-Mulk itu diambil dari ayat yang pertama. Plok Al-Mulk katanya gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah zat yang menguasai kerajaan. Siapa yang maha berkah zat ini atau yang maha berkah ini adalah Allah. Allah yang menguasai segala kerajaan biyadihil mulk ya. Ya, gitu. Ini di 67:1 ada juga tabaraka. Kata yang lain, mubarokan. Nah, ini sebagai isim, karena sebagai isim posisinya apa? Kita lihat mubarokan, karena kan berarti ini adalah fathah. Kalau ini fathah berarti kemungkinan ini maf'ul bih. Mari kita lihat. Wajah alani gitu. Wajah alani. Nah, tetapi ketika wajah alani ini sudah ada apa? Sudah ada ini harusnya merah, mohon maaf. Wajah alani dia menjadikan ni aku. Nah, ni aku. Nah, jadi dia menjadikan aku. Tidak tuntas kalau dengan satu maf'ul bih aku. Dia menjadikan aku apa? Dia menjadikan aku apa? Gitu. Di sini mubarokan. Seorang yang diberkahi. Mubarokan. Oh, berarti ini maf'ul bih yang kedua. Begitu. Jadi ini maf'ul bih yang pertama. Dia ini adalah menjadi fi'il. Kemudian ini fa'il, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, mubarokan menjadi maf'ul bih. Tetapi maf'ul bihnya yang kedua, gitu. Maf'ul bih yang kedua. Kemudian di sini aina ma kuntu. Nah, diteruskan di situ di mana saja aku berada, di mana saja aku berada. Maka di sini saudara bisa mendapat penjelasan. Nah, kuntu ini pasti adalah dari dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Wajah alani, ni-nya menjadi maf'ul, mubarokan menjadi maf'ul kedua. Gitu. Jadi dalam penjelasan di 1931 kita tahu bahwa wajah alani mubarokan itu menjadikan mubarokan adalah sebagai maf'ul bih. Di sebuah isim yang kemudian i'rabnya di situ fathatain atau nasab. Nah, di 44.3 ini atau ayat ketiga ini kita ketemu juga mubarokatin. Nah, tapi ini adalah pakai kasroh. Bagaimana bisa? Ketika di sini kita lihat kalimat di depan kalimat sempurna. Inna anjalnahu filailin. Sesungguhnya anjalnahu kami menurunkannya fi pada malam hari, fi lailin ya, fi mai. Jadi ini kalimat sempurna. Sesungguhnya sesungguhnya kami menurunkan, anjalnahu menurunkan, fi lailin pada malam hari. Sampai Lailatin adalah fi lailatin pada malam hari. Ini sampai di sini sempurna. Tetapi kemudian saudara lihat di belakangnya ada mubarokatin. Nah, ketika saudara lihat lailatin dan mubarokatin, ini menjadikan kita tahu, oh ini bersambung nih, ada urusannya. Sama-sama tin, begitu. Menjadi dia sebagai penjelas dari lailatin. Penjelasnya tentunya karena ini sama persis lailatin, mubarokatin. Kita menjadi curiga yang harus sama persis itu apa?
Oh, ternyata yang harus sama persis itu adalah sifat. Berarti ini naat, man'ut, atau mausuf sifat. Oh, kalau begitu saya sebut lai latinnya itu adalah sebagai mausuf. Mubarokatin sebagai mausuf sifat. Nah, tapi kalau saudara bilang bahwa menjadi pada malam keberkahan, ya gitu. Pada malam keberkahan, maka menjadi mudhof ilaih di situ. Kalau keberkahan. Kalau pada malam yang diberkahi, itu maka menjadi sifat. Jadi variasi memang ini. Nanti ini urusan di dalam tafsir. Ya. Apakah ini akan menjadi mudhof ilaih? Itu masih bisa. Juga menjadi mausuf sifat juga bisa. Yang jelas dua-dua itu berhubungan. Begitu. Kemudian inna kunna muntirin. Ini juga sama kalimat sempurna. Sesungguhnya kalimat kami lah pemberi peringatan. Kita lihat di 1173. Di sini ada kolunya di depan. Tuh. Mereka gitu. Ataja minal amrillah. Dalam hal ini dianggap atau diterjemahkan sebagai para malaikat. Ini semua. Berkata rahmatan, engkau merasa heran dengan ketetapan Allah gitu. Nah, sampai di sini nih ketetapan Allah, sorry maaf, sampai di sini rahmatallahi wa barakatuhu alaikum ahla. Ini hanya ingin saya tunjukkan di sini rahmatullahi wa barakatuh. Saudara kan sering dengar itu. Rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatu Allahi itu langsung berhubungan. Rahmatullahi di dalam tulisan saya di sini. Rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga kepadamu gitu ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah sebetulnya diteruskannya begitu. Rahmat Allah, rahmatullahi, rahmat Allah dan barakatuhu dan berkah Allah. Ya. Alaikum yang dicurahkan kepada kamu, ahla wahai ahlul bait. Ya. Jadi kalau saya potong sampai di sini, ini adalah rahmat dan berkah atau rahmat Allah dan berkah Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang sering saudara dengar, rahmat Allah dan berkah Allah. Ya. Kemudian diteruskan alaikum kepada kalian, yaitu kepada kamu. Ya, sebenarnya kepada kalian ya, dicurahkan kepada kalian. Tapi kita sering membacanya cukup dengan warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ini ketika orang lain menyatakan warahmatullahi wabarakatuh disambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau kalimat sebelumnya kita sering mengatakan wassalamualaikum. Nah, kemudian ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan barokah Allah diberikan sebagai jawaban dari assalamualaikum. Nah, kemudian waalaikumsalam gitu. Kemudian ditambahi dengan warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan berkah Allah. Gitu. Sebetulnya ini di belakangnya yaitu tentunya kepada yang di depan kita. Alaikum begitu. Tetapi alaikumnya jarang kita ucapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Boleh gitu. Ya. Nah, kemudian kata dari barokatu ini kalau kita bandingkan barokatu dengan mubarokati dengan mubarokan gitu ya. Ini semua adalah berupa isim tetapi tabaroka gitu. Tabaroka ini adalah sebuah isim sehingga ketika kita menggunakan kata barokallahu bandingkan dengan tabarokallahu ini menjadi berbeda. Tabarokallahu itu jadi sebuah pernyataan ya.
sebuah pernyataan begitu kecenderungannya, sedangkan barokallahu itu lebih banyak kecenderungannya menjadi sebuah doa. Maka ini dipakai kalau barokallahu sebagai doa di akhir dari khutbah, barokallahu li walakum. Nah, barokallahu sering dijadikan sebuah pernyataan pada saat kita melihat sesuatu, ya, sesuatu yang baik, ya gitu, Allah maha berkah, tabarakallah gitu ya, masya Allah itu tabarakallah gitu ya. Dan itu dalam penggunaannya. Tetapi di dalam ilmu nahwu sarofnya saudara boleh lihat di dalam Al-Quran dengan berbagai contohnya. Yang ketiga itu masalah salam. Ya, sering kita dengar Assalamualaikum yang tadi baru saya ucapkan. Ya. Assalamu itu keselamatan. Assalamu di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan warahmatullahi wabarakatuh sudah sangat jelas, ya. Sedangkan sekarang assalamualaikum. Nah, assalamualaikum itu adalah keselamatan. Assalamualaikum itu adalah keselamatan untuk kalian, alaikum warahmatu dan rahmat Allah dan wabarakatuh. Dan keberkahannya itu keberkahan Allah dalam hal ini sama. Jadi rahmatullahi itu keberkahan, rahmat Allah, ini barokatuhu itu keberkahannya. Dan di sini kita lihat assalamu itu keselamatan itu adalah sepertinya ini sebuah ada alif lam al-ma'rifat. Nah, dia juga akhirnya menjadi sebagai al-ma'rifat. Jadi rahmatu juga sebagai al-ma'rifat, rahmat, tetapi ini keselamatan itu adalah mufrad. Rahmatu juga mufrad. Nah, ketika wabarakatun ini adalah sebetulnya sebuah jamak. Nah, bagaimana ini bisa sebuah jamak dimunculkan begitu? Nah, sementara yang lainnya adalah mufrad, keselamatan untuk kalian, rahmat untuk kalian. Tetapi keberkahannya atau keberkahan Allah itu berupa jamak. Ini di dalam nanti ilmu tafsirnya mau dinyatakan bahwa Allah itu memberikan keselamatan kepada kalian, Allah memberikan rahmat kepada kalian, tetapi Allah lebih banyak lagi memberikan berkah yang banyak begitu. Berkah yang banyak kepada kalian tanpa kalian minta sekalipun sebetulnya. Allah memberikan gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mengendaki agar Allah memberikan keselamatan, memberikan rahmat dan memberikan berkah apa saja kepada kalian. Gitu. Dari Allah semua. Di sini di assalamu itu adalah sebagai isim mufrad yang ma'rifat karena ada alif lam. Dan kemudian alaikum sebagai sifat jumlah jar majrur sebagai khobarnya. Itu kalau tadi dia sebagai mubtada, ya. Jadi assalamualaikum mubtada khobar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, warahmatullahi itu adalah mufrad juga karena dia makrifat, karena idofah ke makrifat Allahi juga dia makrifat, juga makrifat ke bagian depan, ya. Makrifat ke assalamualaikum. Jadi selain dia juga dia idofah kepada Allahi yang makrifat, maka dia otomatis rahmatun asalnya nakiroh juga menjadi makrifat. Kadang ada waw atop sehingga jika juga maktub kepada assalamu, ya, sebagai mubtada juga dia rahmatullahi, ya mudhof ilaihnya Allahi. Barokatuh adalah sebagai isim jamak. Makrifat karena matub kepada malaikat assalamu, ya, sebagai mubtada juga, hu-nya mudhof ilaih kepada barokatuhu, ya, barokatuh. Jadi kita bacanya barokatuh. Di dalam contohnya di sini, misalnya di dalam Al-Qur'an kita ambil contoh misalnya contoh yang lain tentang
salam, mohon maaf, ini adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat tentang salam, assalamualaikum. Kemudian contoh kelima, saudara juga sering dengar tentang salam, Waalaikumsalam. Sebagai jawaban, itu juga ada kata salam. Ya. Untuk kalian, alaikum, ya, kenapa didahulukan? Keselamatan. Ya. Nah, kalau di sini Waalaikumsalam, tentunya ini menjadi khobar mukodam, didahulukan. Salamun, begitu ya. Kenapa? Karena ini ingin didahulukan untuk kalian, mau ditegaskan keselamatan, dibalikkan karena jawaban. Waalaikumsalam. Kemudian diteruskan tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambah tadi. Bisa gitu. Waalaikumsalam dibalik. Kemudian juga kalau saudara lihat, nanti saudara akan lihat Waalaikumsalam. Para ustadz ada yang mengatakan begitu? Ada. Waalaikumsalam. Seperti ini. Juga ada juga Alaikumussalam. Alaikumussalam. Untuk kalian keselamatan. Kenapa? Ini karena ada alif lam. Alaikumussalam. Kalau ini sudah jelas. Salamnya itu, keselamatan itu yang tadi, yang tersebut. Nah, jadi ada yang menganggap bahwa kalau kita menjawab terhadap sesuatu, Alaikumussalam. Karena terhadap salam yang tadi. Boleh. Tapi ada yang general, yang umum. Ya, yang menggunakan nakiro, salamunnya. Yang atas itu nakiro, salamunnya itu nakiro. Sedangkan yang bawah itu adalah makrifat. Sehingga perbedaannya ada di sini. Ya. Alaikumussalam. Keselamatan itu yang barusan Anda bicara, Anda katakan. Alaikumussalam. Gitu. Tapi boleh juga Waalaikumsalam. Ya, ini lebih general untuk kalian keselamatan. Keselamatan yang mana saja. Ya, tidak hanya yang Anda berikan, tapi yang segala macam sesuatu begitu. Gitu. Waalaikumsalam. Nah, boleh. Jadi dua-duanya ada dua-duanya dipakai di dalam Al-Qur'an juga. Ya. Alaikum sebagai sibeh jumlah berupa jar majrur, sebagai khobar muqaddam, gitu ya. Kemudian assalamu adalah isim mufrad, ma'rifat karena diawali dengan al. Kemudian dia sebagai mubtada mu'akhor tentunya. Ya. Nah, kemudian salamu adalah isim mufrad yang nakiro sebagai mubtada mu'akhor. Tetapi tadi assalamu itu mufrad sebagai ma'rifat. Bedanya di sini ya, satu pakai al, satu tidak. Nah, maka kita baca, kita cari. Ternyata salima, ya selamu, salaman. Itu ada selamat, sentosa. Salama, ketika menggunakan majid ke-13, yuslimu, tasliman, menyelamatkan. Kemudian aslama, majid ke-7. Yuslimu, islaman, itu menyerahkan. Ya. Contoh di dalam Al-Quran ditemukan ternyata salaman, salaman maupun salamun. Itu artinya selamat. Ada juga muslimuna, muslimina. Sorry, muslimina bisa dipakai untuk apa? Kasroh itu apa? Nasob dan jer ya. Muslimuna, muslimina. Kemudian salamun, salaman, perdamaian, menyerahkan. Itu ada semua di Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada islaman, ya, Islam. Kemudian di surat ke-20 47, wassalamu ala manit taba'al huda. Nah, karena di sini pakai alif lam, maka pakai itu, ya. Maka di situ dan keselamatan dan yang hilang keselamatan itu dilimpahkan ala man asalnya dari man, siapa yang atau orang yang gitu, dilimpahkan pada orang yang taba'al huda, mengikuti petunjuk gitu. Salama alal mani taba. Kemudian di situ saudara pasti lihat ada salama. Begitu juga di 37-120 yang dipakai ada salamun. Salam sejahtera atas ala Musa wa Harun. Atas Musa dan Harun.
potongan dari 37.120 ada kata salaman. Begitu. Di 1947 qala salamun alaika. Nah, di sini qala dalam hal ini dalam cerita yang lainnya sedang membicarakan Ibrahim, maka dia itu adalah dalam hal ini huwanya itu Ibrahim berkata salamun alaika, semoga keselamatan bagimu. Begitu. Salamun. Kemudian ketika pakai bi, jadi bi salamin. Contohnya di sini di surat ke-15:40, udhuluha, masuklah ke dalamnya, udhuluha, masuklah ke dalamnya, bi salamin, ya, bi salamin, dengan sejahtera, aminin dan aman. Gitu. Dan kemudian juga pada saudara lihat di 25:75 juga ada wasalaman di belakang. Ini sebenarnya kepotong wa yulakuna fiha tahiyatan. Serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan wasalaman dan salam. Wasalaman dengan salam. Gitu. Itu semua yang berhubungan dengan kata salam. Jadi kalau balik lagi ke contoh kita, alaikum salam, alaikumus salam, gitu, balik lagi ke situ. Alaikumus salam. Jadi saudara boleh mengatakan alaikum salam, boleh mengatakan alaikumus salam, dan kemudian ada lagi kata yang lain tentang salam, mana assalamu alaikum. Ya, dimulai dia di depan. Hanya posisi yang satu sebagai mubtada, di situ di sini sebagai mubtada muakhor. Itu posisinya. Kalau kita lihat kata berikutnya yang sering kita pakai, yang ini di awal-awal kita belajar sudah mulai ribut dengan kata pengasih dan kata penyayang. Di dalam KSDU katanya kebalik. Wah, pokoknya ribut lah mengenai tentang cerita Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita buka di Al-Qur'annya, ya. Di KSDU katanya kebalik. Rahman Ar-Rahim itu bukan Rahman ditulisnya penyayang, sedangkan Rahim itu pengasih, gitu ya. Mari kita bahas. Di dalam contoh ketujuh itu, yang paling gampang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, dimulai dengan kata tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, di mana tadi ada orang yang mengatakan ini bersama Allah yang Maha Pengasih, bersama nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama juga dengan nama Allah seperti yang sudah baku di dalam terjemahan terjemahan Kementerian Agama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita lihat. Bismi itu sibah jumlah berupa jabradut, di mana Allahi kita sudah jelaskan ini adalah juga merupakan maf'ul bih dari kata, dikatakan Allahi adalah mudhof ilaih dari ismi, gitu ya. Sehingga yang Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi itu adalah isim sifat mausufnya kepada Allah yang ada di depannya tadi, ya. Begitu juga Ar-Rahimi itu adalah mausuf sifat kepada Allah. Karena Allahnya ini, balik lagi, karena Allahnya ini adalah majrur, Allahi itu majrur, maka di sini Rohmani, ini juga Rohimi, itu penyebabnya. Nah, karena ini adalah sifat, maka sifat harus sama. Sama-sama pakai al, sama-sama pakai majrur, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, dua sifat yang langsung kepada Allah yang di depannya tidak perlu pakai wa. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Karena ini bukan dua benda yang berbeda. Dua sifat yang sama-sama dimiliki Allah. Ar-Rahman dimiliki Allah. Ar-Rahim dimiliki Allah. Begitu juga kalau saudara dengar Asmaul Husna, semua tidak pakai waw. Semua ketika kita membaca Asmaul Husna, semua tanpa waw. Karena itu adalah satu sifat Allah. Semuanya atau 9, 10, 99 adalah sifat Allah, termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ini tidak ada waw.
Kata Bismillahirrohmanirrohim itu adalah hanya sebagai sibeh jumlah. Bismillahi, kemudian Allahi di sini menjadi mudhof ilaih terhadap ismi, ya, karena dia idhofah. Ini maka dia majrur, maka semua juga ini ikut majrur, tapi ini menjadi satu kesatuan. Ini adalah sebagai simbol. Ada yang mengatakan sebagai maf'ul bih yang tadi, ya, ke fiil yang tidak terlihat atau muqaddarah, yaitu kul bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan juga, tapi di tafsir yang lain ada yang mengatakan bahwa ini sebagai khobar muqaddam yang mubtada muakhornya tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihatnya di belakang. Nah, gitu. Mari kita lihat ketika Bismillahirrohmanirrohim dimulai dengan kul Bismillahirrohmanirrohim, maka Bismillahirrohmanirrohim adalah sebagai maf'ul bih. Tetapi bisa juga kemudian ada beberapa ulama yang percaya bahwa Bismillahirrohmanirrohim itu bukan maf'ul bih, tetapi sebagai khobar muqaddam. Loh, kenapa? Karena dia dimulai tentunya dengan menggunakan bijarin, berarti dia menjadi khobar muqaddam. Tetapi kalau begitu harus ada mubtada muakhornya. Katanya mubtada muakhornya tidak terlihat, yaitu tadi saya memulai. Nah, jadi kalau ini menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhor, Bismillahirrohmanirrohim tadi dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, saya memulai apa? Memulai ini, memulai berjalan, memulai membaca, memulai menerjemah Al-Quran, memulai menghatam Al-Quran, gitu. Nah, kemudian apakah kita terjebak pada apakah dia sebagai khobar muqaddam, apakah dia sebagai maf'ul bih? Tidak penting. Yang penting maknanya sekarang saudara sudah tahu Bismillahirrohmanirrohim itu adalah sebuah sibeh jumlah yang menjadi preambul dari setiap membaca ayat dan menjadi preambul ketika kita mengerjakan sesuatu. Boleh menjadi suruh mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, kul Bismillahirrohmanirrohim, atau Bismillahirrohmanirrohim abtadi. Boleh begitu ya dalam pemahaman saudara-saudara. Ingat, makin saudara mempelajari banyak ilmu, banyak sumber, saudara akan makin bijak, makin wise ya. Saudara tidak akan terkungkung pada sebuah aturan ilmu nahwu, sorof, uslub yang tertulis, karena yang tertulis itu hanya buatan manusia. Gitu. Mari kita lihat mujarotnya. Rohima, yarhamu, rohmatan, mengasihi, bukan mengasahi. Aduh, nanti ada, tolong diperbaiki juga ini ya. Nanti salah lagi. Mengasihi, bukan mengasahi, berbeda. Bahasa Indonesia mengasahi membuat pisau menjadi lebih tajam. Nah, mengasahi namanya. Mengasihi, menyayangi ya. Rohima, yarhamu, rohmatan. Dalam bahasa Indonesia mengasihi, menyayangi. Walaupun sebagian, mohon maaf saya harus minum ternyata. Walaupun sebagian dari teman-teman kita di Indonesia membedakan arti mengasihi dengan menyayangi berbeda katanya. Tetapi di dalam konotasi bahasa Arab ternyata mengasihi dan menyayangi bagi Allah itu dua-duanya sebuah seperti koin bermata dua. Mengasihi dan menyayangi, mengasihi dan menyayangi itu adalah sesuatu yang hampir mendekati sama gitu ya, sehingga ini selalu berdampingan ya. Contohnya di dalam Al-Quran, ketika saya ketemukan rohmatun itu menjadi rohman, ketika ketemu rohmanun menjadi maha pengasih yang pakai nun, tetapi kalau yang dikasihnya adalah tak marbuto menjadi rohman. Rohmanun itu menjadi pengasih, maha pengasih. Rohimun, rohiman itu maha penyayang. Rohimun, rohiman itu maha penyayang. Rohman ketika di sini ada nun di belakang, rohmanun itu maha pengasih. Rohiman, rohimun menjadi maha penyayang, itu di dalam Al-Quran yang kita baca. Kemudian arhamun itu rahim. Kemudian turhamuna
kalian diberi rahmat. Ini adalah menjadi fiil, ada una gitu, kalian gitu. Ada ta menjadi kalian diberi rahmat, rohimu, begitu. Nah, kalau kita ambil contoh Ar-Rahmanu alal arsil tawa. Nah, Ar-Rahmanu Maha Pengasih. Nah, Ar-Rahmanu Maha Pengasihnya itu siapa? Di situ di dalam Quran kan dia Allah yang. Nah, gitu. Ar-Rahmanu Maha Pengasih menjadi mubtada alal arsil. Nah, gitu. Maka yang bersemayam di aras ya. Asta bersemayam di aras, dia di aras alal ars bersemayam begitu. Nah, jadi di sini Ar-Rahmanu diterjemahkan menjadi Maha Pengasih gitu. Ada lagi Ar-Rahmanu yang lain di 43:20. Waqalu lausa'a rohmanu. Ini juga sama. Ar-Rahmanu juga sebagai sekiranya Allah yang Maha Pengasih. Ya, saat menghendaki. Gitu. Begitu juga di 78:37. Ar-Rahmani. Di sini Maha Pengasih juga. Karena di sini ada bi nahuma rohmani. Nah, di sini binahuma wama binahuma rohmani gitu. Jadi di sini Robi ya Tuhan pemelihara langit, Robi samawati wal ardi itu jelas ya, Robi samawati wal ardi wama bainahuma mana bainahuma yang di antara keduanya tangannya sebetulnya artinya bainahuma itu tangannya apa yang ada di antara keduanya Rohman ya Maha Pengasih di antara kedua tangannya Rohman yes itu. Nah kemudian di 34:2 wahwa rohim. Nah ini baru rohim. Nah kalau tadi Rohman sekarang rohim ditemukan wahwa rohimul ghafur yang Maha Pengasih. Kemudian ada lagi di belakang mengikuti al-ghafuru, rohimu, ghafuru. Maha pengampun, maha penyayang, maha pengampun. Tapi oleh kita boleh ditambahkan lagi. Tapi sebenarnya tidak pagi lagi juga boleh. Dia yang maha pengasih, maha pengampun. Selesai. Seperti maha pengasih dan penyayang. Boleh. Boleh juga maha penyayang, maha penyayang, maha pengampun. Boleh. Tapi dalam terjemahan ini pakai lagi. Boleh. Gitu. Innallaha kana ghafurur rahim. Ini yang sering. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini dibalik. Kalau ini gofurnya didahulukan. Gofurun, maka gofuron, sorry. Gofuron rohima. Sama-sama pakai fathah. Gofuron rohima. Innallaha, itu innallaha kana gofurur rahim. Karena ada kana karena rofa'un nasoba, maka ini menjadi nasob. Maka yang mensifati berikutnya juga nasob. Itu Rohman dan Rohim. Yang kelima, ujian atau rasa syukur. Yang sering kita dengar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah, segala puji, lillahi, li bagi Allah. Li-nya li bagi ya. Jadi jar majrur iya, tetapi kemudian memberi arti bagi atau kepada. Pujian kepada Allah, kepujian bagi Allah. Robil alamin. Robil alamin, Tuhan alamin semesta alam. Alamina dia pakai ina karena dia menjadi mudhof ilaih terhadap Robi. Alhamdulillah sebagai isim ma'rifat, sebagai mubtadanya. Lillahi ini jar majrur sebagai khobarnya. Ya. Mubtada khobar. Alhamdulillah. Jadi ketika saudara bilang Alhamdulillah, sudah itu kalimat sempurna. Sudah kalimat sempurna. Ya. Dia sempurna, Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Untuk sesuatu
ketika saudara ingin memuji Allah. Ketika melempar pujian kepada kita, ada orang memuji kita, kita harus ucapkan Alhamdulillah. Segala pujian sebetulnya bagi Allah, bukan untuk saya, bukan untuk kita. Itu artinya kita merendah. Alhamdulillah. Jangan ketika orang memuji, kemudian hidung kita naik sampai nempel ke atap. Jangan, sampaikan kepada Allah. Itu yaitu Alhamdulillah. Cukup begitu ya. Ada yang memuji Alhamdulillah. Robbil alamin. Nah, aslinya ya Tuhan semesta alam itu tambahannya, di mana Robi itu menjadi Robbil alamin itu menjadi mausuf ke lillah, ke Allah gitu ya. Ke mausuf Allah. Jadi sifat dari Allah tadi adalah Robi. Jadi Robi ini ada yang kemudian mengatakan ini bukan sifat. Beberapa ulama mengatakan ini adalah badal. Robi itu badal kepada Allah. Jadi Allah yang mana? Allah yang Tuhan. Jadi ini badal. Robil alamin. Sedangkan alaminnya itu jelas. Dia mudhof ilaih kepada Robi itu jelas. Tapi Robinya adalah badal katanya kepada Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Robi ini makanya dia pakai sama-sama kasroh. Sama dengan Allahi. Maka dia adalah sifat. Tidak apa-apa. Dua-duanya sama-sama sibeh jumlah. Yaitu menghubungkan kepada Allah. Sehingga susunan kata Alhamdulillah adalah kalimat ismiyah, ada mubtada, ada khobar ya, kalimat sempurna. Kemudian diberi tambahan keterangan berupa sifat dari Allah adalah yang alamin, yang Robil alamin, Tuhan semesta alam. Mujarodnya kita sudah pelajari dari Hamidah, Yahmadu, Hamdan, memuji, berterima kasih. Dalam Al-Quran ada hamdun, segala puji, ada hamidun, ada hamidan, maha terpuji. Ya. Kemudian ada Muhammadan atau Muhammadun, Muhammadin. Itu adalah nama kita, nama Rasul kita Muhammad. Gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, wa nahnu ada nusabihu. Nah ini nusabihu. Nusabihu di sini ternyata bertasbih. Nusabihu. Sedangkan kami sedangkan kami nusabihu bertasbih bihamdika kepadamu gitu ya. Ini kalau nggak salah waktu malaikat melihat kenapa manusia dijadikan khalifah, sedangkan kami ya Allah yang bertasbih memujimu begitu. Wa'lamu anallaha ghaniyun hamidun. Nah, ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya Allah sebetulnya itu ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah anallaha maha kaya, goniyun hamidun. Goniyun maha kaya, lagi maha terpuji, hamidan. Hamidun dalam hal ini karena mengikuti ini. Goniyun, maka di sini menjadi hamidun. Begitu. Wa'lamu analoha goniyun hamid. Nah, gitu ya. Di situ ada ana, innaloha. Nah, ini adalah harus pakai nasob. Dan goniyun harus pakai rofa. Begitu. Dari anak asalnya. Kenapa goniyunnya menjadi rofa. Begitu. Kemudian di surat ke-645, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, juga kita sering lihat walhamdulillahirobbil alamin. Nah ini ham. Nah kalau tadi kita menerangkan alhamdu dari sini, rupanya dari 64-45 walhamdulillahirobbil alamin, kita mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah itu diambil dari surat ke-6 ayat ke-45. Di surat ke-10 ayat ke-10 wa akhiru da'wuhum anil hamdulillahirabbil alamin. Ada juga. Dan doa penutup mereka adalah itu di surat ke-10 ayat ke-10 itu kita ambil juga dari mereka. Ini sesungguhnya alhamdulillah Hirobil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Yang sekarang kita pakai langsung alhamdulillah Hirobil alamin, tidak perlu diterjemahkan lagi. Ada kekhususan ini yang sering kita baca juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilah terus, la ilaha illallah. Ada yang membaca 3 kali, ada yang membaca 33 kali, ada yang membaca 1000 kali, ada yang membaca 6000 kali, terserah. Apa ini la ilaha illallah? Kalau kita terjemahkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan gitu asalnya, tidak ada Tuhan kecuali. Tetapi Tuhan dalam hal ini ilahun Tuhannya. Kalau ilahun itu adalah sesembahan. Maka sebetulnya tidak ada yang berhak disembah sebetulnya gitu. Tidak ada yang berhak disembah. La-nya itu la. Tidak ada yang berhak disembah. Jadi boleh tidak ada Tuhan, boleh. Tapi boleh juga tidak ada yang berhak disembah. Ila kecuali Allah. Ini kata retorika seperti ini maksudnya mau menyatakan hanya Allah lah yang harus disembah begitu. Tetapi dalam kata retorika, la ilaha illallah. Mari kita lihat la ini sebagai isim, apa namanya, peniadaan, yaitu sebagai huruf la, gitu ya. Ilaha sebagai isim daripada la, dia nasab sebagai mubtadanya. Ya, mubtadanya la ilaha adalah kalimat yang belum sempurna, yang sebenarnya memiliki khobar. Ini ada khobarnya sebetulnya. La ilaha, khobar yang tidak dimunculkan, ada hakun, yang berhak. La ilahakun, itu aslinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Harusnya begitu. Ilah. Nah, jadi ada kata di sini, khobar, gitu, yang tidak dimunculkan, hakun. Nah, jadi la ilaha hakun, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, harusnya begitu sempurnanya. Tetapi karena sudah mahfum, maka menjadi la ilaha saja, kemudian baru diteruskan ila istisna pengecualian kecuali Allah. Ini adalah isim rofa mustasnanya kepada siapa? Allahu. Kenapa di sini Allahu? Kenapa dia rofa? Nah, karena ini kepada hakun. Hakun juga yang ropa tadi, ya. Jadi di sini la ilaha hakun ilallahu, hu-nya itu adalah kepada hakun. Ketika muncul dia Allahu la ilaha illallah. Sehingga susunan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat isbiyah yang sempurna, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena ada hakun yang di situ kemudian tidak dimunculkan. Ini diketemukan di mana? Banyak sekali. Ini salah satunya saja yang saya temukan. Salah satunya di sini, di sini, di sini, di sini tertulis la ilaha illallah. Atau di sini yang tertulisnya di dalam Al-Quran la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain huwa, dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'annya ditemukan di sini la ilaha illa huwa, dia. Dianya itu Allah. Ya. Tiada Tuhan selain dia atau selain Allah. Di 2187 Ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Di sini kemudian tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang jujur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Begitu. Sering juga dipakai sebagai doa kita, gitu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang dhalim. Waktu Nabi kemudian mengatakan ini karena dia merasa berdosa, begitu. Robbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana. Ini juga sama, pengakuan dosa. Selain Engkau yang bisa mengampuni dosa kita, maka saya mengaku dulu. Robbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Pengakuan. Sehingga bermuhasabah, kemudian barulah kita meminta ampun. Nah, ini kata-kata yang dikhususkan la, kecuali ya.
selain. Nah, maka di sini kata selain yang dikecualikan, selain ilah. Nah, ini kan ilah selain anta engkau. Tadi juga selain Allah yang harus disembah. Dan kedua beberapa doa yang kita temukan. Misalnya di sini dengan menyebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan lupa ini. Ketika saudara membaca ini dalam hati ataupun terucap ataupun sedang tertelungkup atau sedang mulai kelayang-kelayang duduk di mobil, duduk di kereta, Bismika Allahumma wa bismika amut. Bukan hanya di atas bantal. Emangnya kalau di mobil kita tidak boleh baca ini? Boleh. Hati-hati ketika kita sudah mulai mengantuk. Karena apa? Ini urusannya dengan nyawa ini. Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu, ya tadi sama dengan bismika, dengan menyebut kamu, engkau. Allahumma, Allahumma itu bisa diterjemahkan Allahumma, ya Allah, itu sebetulnya ya nida, yang pengganti daripada nida, ya nida. Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup, gitu. Aku hidup, aku dihidupkan, aku yang engkau hidupkan, boleh juga. Ahya wa bismika, dan dengan menyebut namamu aku dimatikan, atau aku amut, mati, aku dimatikan olehmu ya Allah, gitu ya. Jadi kita bacakan ini Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aku menyebut namamu ya Allah yang menghidupkan dan mematikanku, boleh juga gitu. Yang menghidupkan mematikanku. Maksudnya sekarang saya hidup, nanti ketika tidur kita mati. Semoga engkau hidupkan lagi, maksudnya bangunkan lagi, begitu kira-kira. Nah, kalau lupa membaca ini, Allah juga kemudian tidak, setelah mematikan tidak menghidupkan, ya wafat sudah, begitu ya. Di dalam Al-Baqarah 152, Fadkuruni udkurkum waskuru li. Nah, wala takfurun di 152 yang barusan kita buka ya. Maka ingatlah kepadaku. Udkuruni, kepadaku nih zikir. Adkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, atau kepada kalian artinya. Kalau kalian. Nah, waskuruni, waskuruli, bersyukurlah kepada li, ya, kepadaku li, wala takfurun atau takfuruni di sini. Janganlah kamu ingkar kepadaku, ingat ni-nya ini ni daripadaku ya, dari asalnya ya. Di sini ada ya, ya-nya dihapus, kemudian ada karena diwasolkan terakhir, kemudian dijadikan kasroh yang harusnya di sini tidak ada. Begitu. Karena tidak ada yang namanya fiil itu kasroh, tapi di sini ni-nya itu adalah aku. Ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Doa yang lain, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ini yang sering kita dengar. Para ustadz sering bacakan ya. Wahai orang-orang yang beriman, sampai di sini ya ayyuhalladzina amanu udah clear gitu. Asta'inu, mohonlah pertolongan. Bisobri, dengan sabar. Wassalah, ini dengan dan sholat. Ini satu kesatuan ya. Bisobri wassalat. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah ma'a beserta as-sabirin, beserta orang-orang sabar. Dia pakai majrur karena ada ma'a. Contoh-contoh doa ini yang sering saudara dengar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong. Hasbuna gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada cukuplah aslinya gitu. Allah menjadi penolong ya. Penolong. Hasbunallah. Naknya ini adalah kami ya, sebagai maf'ul bih dari hasbunallah. Fiilnya Allah. Jadi yang melakukan siapa? Allah. Allah menjadi penolong kami gitu ya. Wa ni'ma, dan sebaik-baik al-wakil. Al-wakil. Pelindung. Ya, gitu. Ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil di surat
3 ke 173 cuma segini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi di 840 ada nikmal maula wa ni'mal nasir. nasir. Nah, itu di 845, 40 maaf. Nikmal, dia adalah sebaik-baik pelindung dibalik. Wah, wah, nikmal maula, sebaik-baik pelindung. Nah, sekarang nikmat di nasir. Nikmat wa nikman nasir, sebaik-baik penolong, begitu. Tetapi kemudian sering kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ternyata itu pun kalau kita baca di 2278 ada fa'atimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billah. Huwa. Nah, maulakum fani maula wani. nasir. Nah, di situ. Jadi maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, itu sudah sangat clear ya. Berpegang teguhlah kepada ajaran Allah, waqtasimu billah, berteganglah kepada apa yang Allah turunkan. Tegaklah kepada ajaran Allah di situ. Dia Gitu adalah dia adalah maulakum, pelindungmu. Sampai di situ selesai. Maulakum. Fanikma, dan dia gitu adalah sebaik-baik pelindung, maka wanikma nasir. Pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian kita sering bacakannya penggabungan dari yang dua tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah berapa kali silahkan. Ya, sekali cukup, asal saudara memang meresap ya. Pakai bahasa Arabnya boleh, pakai bahasa Indonesianya saudara ngerti boleh, mau 3 kali boleh, 33 kali boleh, 100 kali boleh, 1000 kali boleh, 6000 kali boleh, terserah ya, terserah. Ada beberapa ilmu tambahan yang mungkin tidak ada di dalam literatur manapun. Tidak ada. Saudara akan cari ini susah. Di antara kaidah dalam menerjemah Al-Quran di antaranya adalah saya buat beberapa poin. Poin yang pertama, bila domir diikuti dengan fiil yang mengandung domir, maka domir tersebut dibaca sekali saja. Ya, ini sering ya. Contohnya di sini wabil akhirotihum yukinun yang sudah sering saudara baca ya. Dan kepada akhirat, kalau diterjemahkan oleh kita kan kita sedang menerjemah perkata. Dan kan gitu. Kepada bil akhiroti, kepada akhirat, mereka. Nah, humnya itu kan mereka gitu. Ya. Yukinuna juga mereka juga. Yukinuna, maka yang hum yang ini tidak perlu dibaca. Ya, contoh yang lain. La'alakum tattaqun, agar kalian yang ini agar kalian tattaqun, bertakwa. Cukup aja agar kalian bertakwa gitu. Nah, yang kedua, bila isi bisaroh diikuti dengan domir munfasil yang terpisah, maka domir tidak dibaca tetapi bermakna sungguh kalau ada yang munfasil. Yang kedua, ulaika humul muflihun. Dan mereka itu, ini kan mereka itu. Itu udah mereka itu, gitu ya. Ada lagi mereka. Gitu, al-muflihun. Dan mereka itu orang yang beruntung. Asalnya begitu. Berarti ini sering diterjemahkan sebagai penegasan. Ulaika hum. Maka di sini ditambahkan sungguh. Orang-orang dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Tetapi di dalam terjemah saudara menemukan tidak perlu juga sungguh, itu udah paham. Maka itulah, nggak pakai mereka. Ya, mereka itulah orang-orang beruntung, nggak pakai yang, nggak pakai sungguh gitu. Ini ditemukan di dalam terjemah Kemendag, mereka itulah orang-orang beruntung. Lebih ringan dalam pemikiran orang Indonesia. Gitu dicocokkan dengan pemikiran orang ulaika humul muflihun, cukup mereka itulah orang-orang beruntung. Begitu perjalanan. Begitu juga ketika apabila fiil diikuti isim pelaku atau fa'il atau subjek. Nah, ada fiil
tapi diikuti subjek, maka isim pelaku atau fa'il dibaca didahulukan dari fiilnya. Jadi contoh, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama kalau diterjemahkan, huwa kan huwa, Wah, dia ya. telah mengunci. Allah. Dia telah mengunci. Allah Allah. itu Allah telah mengunci. ala Atas. gitu. Hati-hati qulubihim, ala atas gitu. Atas Hati mereka. qulubihim, hati-hati mereka gitu. Nah, kalau kita lihat, maka pembacaannya dia tidak bisa dia telah mengunci Allah. Berarti dia telah mengunci Allah, ada sesuatu yang mengunci Allah. Tidak, salah. Maka huwanya harus diganti. Huwanya tidak dibaca, maka Allah lah. Ya, jadi Allah didahulukan. Telah mengunci. Nah, Allahnya nanti di dalam penjelasan berikutnya, hati-hati mereka. Jadi diterjemahkan Allah telah mengunci hati-hati mereka. Atau Allah telah mengunci atas hati-hati mereka. Asalnya begitu. Tapi atasnya juga nanti dihilangkan di bawah. Ya, ada aturannya. Tidak selalu yang ditulis di Al-Quran itu diterjemahkan. Ada yang tidak perlu diterjemahkan. Hanya sebagai tambahan ziyadah untuk menuju ke situ, tapi dalam konotasi bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia malah kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan. Begitu. Apabila kata peniadaan, larangan seperti laisa, la, ma, lam, lan, dan lain-lain diikuti dengan ba, maka ba tersebut tidak diartikan. Hanya bermakna sebagai sungguh, sebagai penguat, sebagai taukid. Contohnya misalnya di dalam Al-Baqarah ayat ke-8. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka sungguh kan gitunya. Dan mereka sungguh bukan, tapi di sini ada bi. Bi-nya kan dengan mukminin, orang-orang yang beriman. Maka di sini tidak diartikan bi-nya. Nah, itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Tidak perlu, bukanlah dengan orang-orang yang mukmin. Nah, sama dengan yang tadi Allah. Allah qulubihim, Allahnya tidak perlu diartikan. Bimu minin, bi-nya juga tidak perlu diartikan. Nah, ini penjelasannya. Nomor 4 itu ada yang kadang-kadang tidak diartikan. Untuk yang setiap ada tidak tapi pakai bi, ada pelarangan kemudian bi, itu pasti bi-nya tidak perlu diartikan. Termasuk tadi juga yang la. Bila domir mutasil yang bersambung diikuti dengan domir munfasil yang terpisah, maka domir munfasilnya yang tidak dibaca, tidak bermakna sungguh, ya, tetapi bermakna sungguh atau benar-benar. Contohnya, innama humul mufsidun. Sesungguhnya mereka, sesungguhnya mereka, sudah sampai di sini. Ada hum lagi. Maka yang ini tidak perlu dibaca, tetapi boleh diganti menjadi benar-benar. Sesungguhnya mereka benar-benar al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Boleh juga karena sudah mafhum, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, benar-benarnya pun tidak perlu muncul. Tapi sebetulnya itu adalah sebetulnya sebuah taukid gitu. Contoh yang lain, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, ini engkau. Sesungguhnya kamu, engkau. Ada lagi anta, innaka anta. Sesungguhnya engkau cukup. Maka engkau yang satunya dibuang. Benar-benar maha mengetahui. Begitu. Ya. Dan maha bijaksana. Al-alimul al-hakim. Al-halimul hakim. Maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Boleh juga. Ya. Karena di sini tidak ada wau pak, jangan pakai lagi. Boleh pakai yang atas, pakai koma. Mengetahui bijaksana. Boleh. Ya. 6. Sebagai huruf ada yang tidak perlu diterjemahkan. Tidak perlu diterjemahkan. Sebagai kata tersendiri, tapi berhubungan dengan fiil sebelumnya. Nah, kalau tadi yang bi, itu hilang karena adalah. Kalau sekarang karena ada fiil. Contoh tadi, khotamaluhu ala qulubihim, ya. Alanya atasnya ini ya tidak perlu diterjemahkan. Dianya sudah diganti dengan Allah, atasnya hilang
karena tidak perlu diterjemahkan, karena khotama itu mengunci itu tidak perlu diterjemahkan Allahnya. Allah Maha mengunci hati-hati mereka. Allah telah mengunci. Gitu. Kemudian contoh yang lain di 2:17, Zahaballahu binurihim. Masih ingat nih cerita yang ini? Kembali lagi bi-nya itu atau Allah ya, Zahaballah dengan bi ya cahaya mereka. Bi-nya tidak diterjemahkan. Telah melenyapkan, Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Dibalik ya. Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Ya. Atau kemudian karena sudah terbiasa lah yang namanya madi itu pasti telah, dan kita juga dalam kalimat biasa, maka Allah melenyapkan cahaya mereka. Gitu bisa. Telahnya dibuang, boleh. Tapi kemudian untuk memberi penjelasan, Allah menyelapkan cahaya yang sebelumnya dalam cerita sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, Allah telah menyinari, dia berjalan. Kemudian Allah melenyapkan yang menyinari mereka. Ditambahkan pakai dalam kurung tapi. Karena tidak ada dalam tulisannya. Menyinarinya gitu. Jadi kalau saudara lihat terjemahan-terjemahan yang pakai dalam kurung, itu artinya ditambahkan oleh penafsir. Oleh saudara. Itu boleh, boleh. Yaitu karena dia membaca atau berkonstelasi dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Begitu. Ya, oke, ini